semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Kemampuan teknis Luca Marini bikin Johann Zarco kagum. Dari Valentino Rossi ini, Johann Zarco dan Luca Marini sama-sama beralih dari motor Ducati Desmodici GP ke Honda RC213V di MotoGP 2024. Kendati membela tim yang berbeda, Luca Marini dan Johann Zarco sama-sama mendapatkan tugas utama mengembangkan motor Honda untuk semakin lebih baik lagi. Soal urusan pengetahuan teknis motor, Johann Zarco mengungkapkan bahwa adik dari Valentino Rossi memiliki kemampuan di atas rata-rata pembalap MotoGP. Pembalap asal Perancis itu mengakui kemampuan teknis pembalap tim Repsol Honda tersebut berada di atasnya. Luca Marini lebih teknikal daripada aku. Ia tahu bagaimana motor bekerja, kata Johann Zarco. Dikutip dari motosan.is. Ia menganalisis semua lebih dari yang kulakukan. Ia merasa banyak yang harus dikejarkan di aerodinamika, tapi aku merasa yang lain, tapi itu feedback relevan, kata Johann Zarco. Bahkan saking kagumnya pembalap nomor 5 itu menyebut Luca Marini sudah seperti insinyur di Honda. Barangkali kemampuan Luca Marini ini juga tak lepas dari dirinya sejak kecil. Selalu ikut dalam aktivitas sang kakak Valentino Rossi. Ia seperti insinyur, ia akan memberikan Honda dan informasi yang didapatkan dari Ducati, jelas sang rider. Selain itu, Zarco mengungkapkan bahwa Honda memiliki potensi untuk berkembang, tapi jalannya tidak akan mudah. Aku sadar banyak perubahan dalam prototipe motor 2024. Aku mampu berkendara lebih kencang, yang lama harus dipaksa untuk melewati tikungan sambungnya. Motor baru memiliki ritme yang meyakinkan. Honda tak biasanya membuat perubahan besar seperti ini. Ada banyak perubahan. Bagus melihat mereka sudah bekerja. Motor ini memberikanku banyak harapan, jelas Johann Zarco. Dua mantan pembalap Ducati, Luca Marini dari Italia dan Johann Zarco dari Prancis, tahun ini beralih ke pabrikan Jepang Honda di MotoGP. Luca Marini bergabung dengan tim pabrikan Repsol Honda, sementara Johann Zarco bersama tim satelit LCR Honda Castrol. Namun demikian, hasil sementara ini menunjukkan Zarco lebih unggul dari Marini. Walau sama-sama menggunakan Honda, namun masalah yang mereka hadapi ternyata berbeda dalam proses adaptasi mereka. Saya pikir Johann Zarco adalah pembalap terbaik di dunia dalam menggunakan akselerasi motor, kata Luca Marini tentang rekan sesama Hondanya itu. Seperti diberitakan motosan.is, ia berhasil membuat perbedaan saat keluar dari tikungan bahkan bersama Ducati. Namun menurut saya ini bukanlah hal yang paling merugikan kita, jelasnya. Bagi saya masalah sebenarnya ada di tengah tikungan dibandingkan Ducati. Secara akselerasi Aprilia dan KTM paling kuat karena punya grip lebih dari siapapun. Tapi kita bisa membela diri saat itu. Pada akselerasi bagian kedua, Ducati yang terkuat, tapi kami tidak seburuk itu, lebih baik dari Yamaha menurut saya. Jadi di tengah tikungan saya pikir kami adalah yang paling lambat saat ini, demikian kata Luca Marini. Zarco sementara ini unggul dari Luca Marini setelah sama-sama bergabung dengan Honda. Zarco telah berhasil meraih 5 poin dalam 4 balapan, sementara Luca Marini masih 0 poin di papan klasemen. Luca Marini akhirnya menjelaskan mengapa belum bisa kencang pakai Honda. Pembalap Italia Luca Marini mengejutkan pedok MotoGP akhir tahun lalu karena keputusannya meninggalkan Ducati. Luca Marini kemudian memilih bergabung ke Repsol Honda, menawarkan diri sebagai pengganti pembalap Spanyol Marc Marquez. MotoGP 2024 sudah dimulai dan Luca Marini jauh tertinggal di barisan belakang dalam 2 seri sejauh ini. Dia tertinggal jauh dari rekan-rekannya maupun di Qatar atau Portugal dalam kedua balapan sprint dan race utama. Namun demikian, Luca Marini tidak langsung mengeluh atau putus asa. Dia percaya diri dan strateginya adalah hasil jangka panjang, bukan ingin langsung menjadi kompetitif dalam waktu singkat. Anda hanya perlu melakukan segala sesuatunya dengan tenang, tidak membatasi diri Anda sendiri, kata Luca Marini. Tujuannya adalah untuk tumbuh dan berkembang, memahami arah dan tujuan, untuk menghadirkan part-part baru di motor, baik dari swing arm, rangka, atau fairing, dengan kepastian bahwa itu sudah tepat, jelasnya.
Saya pikir ini akan menjadi kunci yang memungkinkan kami menjadi sedikit lebih kompetitif antara sekarang dan akhir musim harapnya. Tentu saja kami masih kekurangan perkembangan selama bertahun-tahun dibandingkan dengan yang lain, namun kami mencoba untuk mengurangi kesenjangan ini secepat mungkin. Sudahkah saya menganggap sprint sebagai sebuah balapan atau sebagai tes? Keduanya menurut saya saat ini kami tidak bisa memperebutkan poin di sprint, jadi kami perlu memanfaatkan waktu di trek ini untuk memahami perilaku motor di beberapa lap berturut-turut, seru Luca Marini. Juga karena sekarang sudah sangat sulit untuk bekerja pada hari Jumat. Tapi bukan karena alasan inilah saya mengikuti sprint pelan-pelan sambil tersenyum. Saya justru tampil 100% untuk mencoba mengalahkan rekan sepabrikan saya. Demikian penjelasan dari Luca Marini. Marini salah satu dari sedikit pembalap yang belum mencetak poin setelah 2 seri 2024. Pembalap Repsol Honda Luca Marini mengakui sulitnya menjinakkan RC213 V pada 2 seri awal MotoGP 2024. Luca Marini menjadi satu-satunya pembalap Honda yang sama sekali belum meraih 1 poin pun dalam 2 seri awal MotoGP 2024. Ia tak sendirian sebagai pembalap yang belum pecah telur karena masih ada 2 pembalap lainnya yang bernasib sama, yaitu Franco Morbidelli dari Primavera Racing dan Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia Racing. Valentino Rossi ikut memantau adiknya di Repsol Honda. Oleh karena itu, Marini mengatakan juara dunia musim 2020 Joan Mir lebih percaya diri dibandingkan dengan dirinya. Joan Mir lebih percaya diri dengan motornya, jadi dia lebih memahami rasa bagian depan belakang saat masuk tikungan khususnya, kata Luca Marini dilansir dari motorsport.com. Dia lebih agresif dan mengambil lebih banyak risiko di tikungan. Pada akhirnya dia lebih cepat dan disitulah perbedaannya karena semuanya sangat mirip. Mungkin saya lebih kuat dalam pengereman, tapi saya sedikit mencapai batasnya. Bahasa itu karena sepertinya saat Anda melepaskan rem motornya bisa berbelok dengan baik, tapi Anda harus percaya pada ban Michelin, ujarnya. Luca Marini bisa berharap situasi membaik pada balapan seri ketiga pada MotoGP Amerika 2024. Kita lihat saja nanti balapan berikutnya, pasti Anda akan terkejut dan berbeda di trek tertentu, ujarnya melanjutkan. Menurut saya secara umum akhir pekan ini positif, kami telah mengumpulkan banyak informasi yang berguna. Kami memahami bahwa tidak bisa melakukan setup dan keseimbangan motor satu arah. Jadi kami harus pergi ke arah lain, itu bagian dari proses, imbuhnya. Namun tak bisa dipungkiri oleh Marini bahwa ia mengalami masa-masa di mana dengan motornya, terutama di bagian cengkraman bagian belakang, kami telah mencoba untuk mendapatkan tikungan yang lebih baik dengan motor, cengkraman yang lebih baik saat akselerasi, pungkas Luca Marini.